Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhani Indrawati dari jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga NIM 20087113. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur tulang. Struktur tulang. Tulang-tulang dalam tubuh membentuk sistem rangka. Rangka manusia itu terdiri dari 206 tulang. Perhitungan jumlah keseluruhan tulang manusia itu: yang pertama, tulang kepala yang membentuk tengkorak itu 8 buah. Yang kedua itu tulang muka, itu ada 14 buah. Yang ketiga itu tulang telinga dalam 6 buah. Yang keempat itu tulang lidah, itu satu buah. Yang kelima itu tulang kerangka dada, itu 25 buah. Yang keenam, tulang pembentukan tulang belakang dan gelang panggul, itu ada 26 buah. Yang ketujuh, tulang anggota gerak atas itu ada 64 buah. Yang terakhir itu tulang anggota gerak bawah ada 62 buah. Perkembangan tulang. Tulang merupakan jaringan yang paling keras di antara jaringan ikat lainnya pada tubuh manusia. Pada awalnya perkembangan janin manusia, kerangka seluruh terbuat dari tulang rawan terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama itu ada osifikasi tulang, yang kedua itu suplai darah dan pensyarafan. Ini adalah bentuk-bentuk tulang yang ada di tubuh kita. Yang pertama itu ada long bone, humerus, flat bone, short bone, irregular bone, dan sesamoid bone. Yang pertama itu osifikasi tulang. Proses pendulangan tulang dari tulang rawan menjadi tulang keras disebut osifikasi. Proses ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu ada osifikasi intramembranosa, dan yang kedua itu osifikasi kontralosifikasi. Intramembranosa disebut juga pendulangan langsung atau osifikasi primer. Tulang rawan yang relatif lunak secara bertahap berubah menjadi tulang keras yang keras melalui osifikasi. Lanjut, ini ada membranosa. Membranosa merupakan proses pembentukan tulang dari jaringan mesenkim menjadi tulang jaringan tulang. Contohnya pada proses pembentukan tulang pipi. Proses hanya terjadi pada tulang pipi tertentu. Diringkas dalam dua langkah dasar. Yang pertama itu ada tulang spons berkembang di tempat-tempat di dalam membran yang disebut osifikasi. Yang kedua, sumsum tulang merah terbentuk di dalam jaringan tulang spons diikuti oleh pembentukan tulang padat di luarnya. Proses ini terjadi pada tulang pipi, misalkan pada tulang tengkorak. Pendulangan ini terjadi secara langsung dan tidak terulang lagi untuk selamanya. Contohnya osifikasi endokondral adalah pembentukan tulang pipa. Mekanisme pembentukan tulang melalui osifikasi intramembranosa seperti ini. Osifikasi endokondral. Yang pertama itu prosesnya pembentukan tulang yang terjadi di mana sel mesenkim berdiferensiasi lebih dulu menjadi kartilago jaringan rawan, lalu berubah menjadi jaringan tulang. Misalnya proses pembentukan tulang panjang. Yang kedua itu ada ruas tulang belakang dan pelvis. Endokondral terjadi di dalam suatu potongan tulang rawan hialin yang bentuknya mirip ukuran kecil tulang akan dibentuk. Ini adalah mekanisme secara endokondral, dan ini zona pertumbuhan tulang secara endokondral. Osifikasi ini membantu pemanjangan tulang dan pembentukan sebagian besar tulang yang ada pada manusia.
Kedua ini adalah suplai darah dan persyarafan. Suplai darah dan persyarafan ini terbagi dua menjadi suplai darah dan persyarafan. Suplai darah. Tulang-tulang panjang itu terdiri dari 3. Yang pertama, arteri nutrisia, arteri periosteala, yang ketiga itu arteri metaphysealae. Terus yang kedua itu ada tulang gepeng, tulang-tulang iga, tulang-tulang vertebrae. Persyarafan pada manusia, khusus pada sumsum tulang belakang, merupakan penghubung antara otak dan tubuh. Pada sumsum tulang belakang terdapat 31 saraf yang dinamakan spinal. Yang dinamakan saraf spinal ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada persyarafan pada tulang wajah, persyarafan pada tulang ekstremitas atas atau persarafan pada tulang ekstremitas yang di bawah. Persyarafan pada tulang wajah itu terbagi menjadi, yang pertama itu foramen supraorbital disarafi oleh nervus supraorbitalis. Yang kedua itu ada foramen infraorbital disarafi oleh nervus infraorbitalis. Yang ketiga, os mentalis disarafi oleh nervus mentalis. Yang keempat itu ada foramina fossa incisivus disarafi oleh nervus nasopalatimus. Yang kelima itu ada foramen mandibularis disarafi oleh nervus alveolaris. Selanjutnya itu ada inferius os zygomaticum disarafi oleh nervus infraorbitalis. Yang terakhir itu ada meatus auditori externa disarafi oleh nervus vestibulococlearis. Persarafan pada tulang ekstremitas atas adalah scapula disarafi oleh nervus dorsalis scapulae, nervus supracapularis dan nervus subscapularis. Selanjutnya itu ada toraks disarafi oleh nervus thoracicus longus, nervus pectoralis medialis, dan nervus dorsalis dan nervus pectoralis lateralis. Yang ketiga itu ada clavicula disarafi oleh nervus supralavicularis. Yang keempat itu ada humerus disarafi oleh nervus axillaris dan nervus musculocutaneus. Selanjutnya itu ada radius disarafi oleh nervus radialis, ulna disarafi oleh nervus ulnaris, dan yang terakhir adalah carpal disarafi oleh nervus interoseus posterior. Persyarafan pada tulang ekstremitas bawah itu terbagi menjadi banyak. Yang pertama itu ada ilium disarafi oleh nervus iloinguinalis. Yang B itu ada foramen obtutorium disarafi oleh nervus obtutorius. Yang ketiga itu ada femur. Femur ini disarafi oleh nervus femoralis dan nervus ischiadicus. Tibia disarafi oleh nervus tibialis, fibula disarafi oleh nervus fibularis, tarsal disarafi oleh nervus fibularis profunda dan nervus fibularis superficialis. Yang terakhir ada phalanges disarafi oleh plantaris medialis dan nervus plantaris laterius. Masuk ke sistem rangka. Sistem rangka ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada rangka aksial dan rangka spendikular. Rangka aksial ini adalah rangka sumbu tubuh. Kalau rangka apendikular itu rangka tambahan. Rangka aksial. Tulang tengkorak merupakan sekelompok tulang yang melindungi otak dan menyusun tulang muka. Tulang-tulang yang melindungi otak terdiri dari tulang frontal, parietal, occipital, dan temporal, dan ethmoid dan lain-lain. Rangka aksial itu yang pertama itu ada tengkorak. Di tengkorak ini ada frontal itu dahi,
parietal itu bunubun, occipital kepala di belakang itu temporal. Terus ada baji itu sphenoid. Ethenoid itu yang ada di tengkorak di mata. Kalau lacrimal itu namanya itu tulang air mata, kelopak air mata. Itu ada nasal itu tulang hidung. Lacrimal itu yang tadi saya sebutin itu maksila, rahang atas. Mandibula itu rahang di bawah. Zygomatic itu tulang pipi. Selanjutnya itu ada vertebral column, itu adalah tulang belakang. Ada terbagi menjadi 5. Pertama itu ada cervical vertebrata dan thoracic vertebrata, lumbar vertebrata, sacral vertebrata, dan coccygeal vertebrata. Selanjutnya itu ada tulang dada. Tulang dada itu terbagi menjadi tulang rusuk sejati ada 7 pasang, tulang rusuk palsu ada 3 pasang, dan tulang rusuk melayang ada 2 pasang. Ini bisa kita lihat paling atas ini adalah tulang hulu, yang di tengah-tengah itu tulang badan, dan yang tajam itu namanya tulang pedang-pedangan atau tulang taju pedang. Tulang yang di atas ini itu 7 tulang leher, 12 tulang dada, 5 tulang punggung, 5 tulang pinggang, dan 1 tulang ekor. Selanjutnya itu adalah tulang apendikular. Anatomi kerangka manusia. Bagian apendikular ini mencakup semua tulang yang membentuk tungkai atas, tungkai bawah, bahu, dan panggul, dan menghubungkan dengan bagian aksial. Itu ada clavicle, scapula, humerus, radius, ulna, carpalis. Kalau scapula ini tulang belikat, kalau humerus ini tulang lengan atas, kalau radius ini tulang jempol, kalau ulna ini tulang kelingking. Di sini ada nama-nama falanges. Falanges itu jari. Ada falanges ini adalah jari, terus ini radius. Yang ini metakarpal, ini karpal, ini ulna. Karpal ini pergelangan ya. Lanjut ke rangka bagian kaki. Itu ada femur, patella, fibula, tibia, tarsal, metatarsal, dan falanges. Kalau femur ini tulang paha. Kalau fibula itu kalau tibia ini tulang betis. Kalau fibula ini tulang ini yang di depan. Maaf, ini fibula tulang betis, kalau tibia baru tulang belakang. Next, ini ada nama-nama ilmiah yang ada di kaki. Selanjutnya kita masuk ke persendian. Persendian ialah tempat perhubungan antara tulang-tulang atau antara tulang dengan tulang rawan. Secara fungsional, sendi dibagi menjadi 3. Yang pertama itu synarthrosis, yaitu sendi yang tidak dapat bergerak. Yang kedua itu ampiarthrosis, yaitu sendi yang pergerakannya hanya sedikit.
Yang ketiga itu ada diartrosis, yaitu sendi yang pergerakannya bebas. Secara struktural, ada atau tidaknya rongga sendi dan jaringan ikat yang berada di dalamnya. Sendi bisa dibagi menjadi 3 macam, yaitu fibrosa, tulang rawan, dan sinovial. Yang pertama itu kita bahas tentang sendi fibrosa, terbagi lagi menjadi, yang pertama itu adalah sutura. Sutura tidak terdapat rongga sendi. Tulang dengan tulang dihubungkan oleh jaringan ikat fibrosa yang kuat dan tipis. Terdapat di antara tulang kepala secara fungsional termasuk sinartrosis. Yang kedua itu adalah sindesmosis. Terdapat lebih banyak jaringan ikat pada sendi, contohnya sendi antara tibia dan fibula. Yang terakhir itu ada gomposis. Contohnya adalah akar gigi yang bersendi dengan alveoli, soket rahang atau rahang yang zat yang berada di antaranya adalah jaringan ikat ligamen periodontal. Next, yang kedua itu adalah sendi tulang rawan. Pada jenis ini, rongga sendi menghilangkan karena diisi tulang rawan, terbagi menjadi 2. Yang pertama itu adalah sinkondrosis, yaitu tulang rawan yang mengisi sendi berupa tulang rawan hialin. Yang termasuk jenis ini adalah cakram efficae pada tulang-tulang yang masih tumbuh dan sendi antara costa dan sternum. Yang kedua itu ada simpisis. Tulang rawan yang simpisis ini adalah tulang rawan yang mengisi rongga sendi berupa cakram, tulang rawan fibrosa yang tipis. Contohnya sendi di antara vertebrae dan di antara os pubis atau simpisis pubis. Yang ketiga ini ada sendi sinovial. Sendi sinovial ini terdapat suatu rongga di antara 2 ujung tulang. Rongga ini disebut rongga sinovia. Permukaan tulang yang bersendi diselimuti oleh selapis tulang rawan hialin. Yang ketiga ini pada rongga sinovia terdapat cairan yang mengandung asam hyaluronat yang dihasilkan oleh membran sinovia. Masuk kita ke dalam macam-macam sendi. Sendi ini terbagi menjadi banyak. Yang pertama itu ada sendi puru, endartrosis. Persendian ini yang memungkinkan pergerakan ke segala arah, contohnya seperti tulang lengan dan di dekat gelang pinggul seperti ini. Selanjutnya itu ada sendi engsel, ging, lumos. Persendian ini yang memungkinkan gerak satu arah, sendi pada lutut dan siku. Engsel. Lanjutnya ini ada sendi putar, trochoidea. Persendian yang memungkinkan gerakan berputar berotasi hubungan tulang antara tengkorak dan tulang belakang, memutar. Seperti ini ya, sendi putar. Selanjutnya itu ada sendi pelana. Sendi pelana ini bisa disebut juga dengan selaris. Kedua ujung tulang membentuk seperti pelana, contohnya pada tulang ibu jari dengan telapak tangan. Sendi elips itu ada ellipsoidea, kedua ujung tulang berbentuk oval, contohnya pergelangan tangan. Sendi geser ini pada tulang carpalia dan tarsalia. Itu kayak tulang rawan yang ada di belakang punggung. Sekian video pembelajaran dari saya. Apabila ada yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.